Selamat sore, sekarang sore. Sekarang saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai ujian SQC yang teori. Yang dari nomor 1, jelaskan perbedaan diagram kontrol CUSUM, EUMA, dan Shewhart. Oke, jadi yang pertama, diagram CUSUM itu adalah sebuah teknik analisis yang digunakan untuk memonitor perubahan. CUSUM juga digunakan sebagai metode untuk menentukan perubahan di dalam rata-rata, lalu diberikan penilaian yang tepat untuk membantu membuat keputusan sehingga bisa mengambil tindakan yang tepat. Untuk diagram EUMA itu merupakan diagram kontrol yang digunakan untuk memonitor variabel dengan menggunakan keseluruhan data. Nah, EUMA itu juga menghitung perubahan rata-rata eksponensial dari seluruh data. Sedangkan diagram kontrol lain itu cuma memperlakukan rasional subgroup masing-masing data sebagai data individu. Nah, sedangkan diagram Shewhart adalah sebuah diagram yang seringkali digunakan dalam praktik lean manufacturing untuk menentukan suatu proses manufaktur dalam melakukan peningkatan proses. Dari nomor 2, apakah yang dimaksud dengan diagram kontrol multivariat dan apa bedanya dengan univariat? Sebutkan apa saja diagram kontrol multivariat. Nah, diagram kontrol multivariat itu merupakan diagram kontrol yang digunakan untuk memantau variabel terikat secara bersamaan, bisa 2 ataupun lebih. Sedangkan diagram kontrol multivariat itu juga digunakan ketika karakteristik kualitas yang diamati itu lebih dari 1. Sedangkan univariat itu digunakan jika karakteristik yang diamati hanya 1. Nah, contohnya apa aja yang pakai diagram kontrol multivariat? Itu ada X bar R control chart dan X bar S control chart. Nomor 3, apakah yang dimaksud dengan proses kapabilitas? Mengapa perlu dilakukan analisis kapabilitas? Apa saja metode yang digunakan dalam proses kapabilitas? Nah, dan dalam PCR, proses capability ratio, ada istilah CP dan CPK. Terus disuruh jelaskan maksud dari CP dan CPK. Dari awal terlebih dahulu, ini maksud dengan proses kapabilitas adalah membandingkan hasil dari proses dalam kontrol ke limit spesifikasi dengan menggunakan capability indices. Lalu melakukan perbandingan dengan cara membentuk rasio dari sebaran proses spesifikasi ke sebaran proses value yang diukur dengan 6 proses unit standar deviasi. Nah, metode yang bisa digunakan adalah histogram, desain eksperimen, dan control charts. CP dan CPK itu digunakan untuk kapabilitas proses, di mana kondisinya di bawah statistika kontrol. CP prosesnya lebih terpusat dan lebih stabil di bawah statistical control. Sedangkan CPK itu tidak terpusat dan stabil prosesnya di bawah statistical control. Nah, kita bisa lihat di sini ada tabelnya sendiri. Untuk stable proses under statistical control itu, kalau yang center itu CP, kalau not center itu CPK. Kalau yang unstable itu PP dan PPK itu belum. Nah, perbedaan dari CP dan CPK ini adalah CP dan CPK itu mengukur seberapa konsisten dari rata-rata performance-nya. Itu perbedaannya. K yang ada di CPK itu berarti centralizing factor, yang dimana data mungkin tidak center. Nah, CPK itu juga memberitahu proses apa yang mampu di kedepannya dengan asumsi masih di statistika kontrol. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, yang kita ketahui dari sini adalah standar deviasi 2,5, netonya 350 mili. Dia mau ada data selama 30 hari, 1 bulan. Dengan rata-ratanya meannya itu 348,5 ml. Nah, sebelum itu saya akan mencari. Tadi kan MO-nya udah tahu, netonya itu adalah 350. Nah, kita cari K-nya. Gimana cari K-nya? Itu setengah dikali standar deviasi. Jadi 1,25. H-nya itu 5 dikali 2,5. Sama hasilnya 1,25. Kita lanjut. 12,5, sorry. Standar deviasinya 2,5. Nah, rumus dari K ini ada di atas di sini. Oke. Nah, kita lanjut sekarang. Sampel number ini kan apa? Berapa nomor sampelnya itu? Kita X-nya itu ada 30. Karena 30 hari mintanya. Ini data randoman ya. Oke, bisa dilihat. Sorry. Nah, ini. Yang pertama kita akan mencari ini dulu. XI dikurang M0 plus K. Nah, ini gunanya apa? Ini nanti kita bisa buat cari CI-nya biar tahu sama N plus-nya. X ini yang ini berarti coba kita buat yang pertama dulu. X itu berarti X1 344,645 dikurang dengan M0 ditambah K. M0 itu adalah 350
tambah 1,25. Nanti hasilnya dari ini tambah ini dikurangin dengan si X ini. Begitu seterusnya lanjut ke bawah. Nah, untuk yang CI rumusnya adalah data maksimal. Misalkan ini CI yang kedua, kita bandingin antara ini kedua dengan CI yang pertama. 0 sama min 1,8 lebih maksimal si 0, makanya hasilnya juga 0 terus. Nah, ini lebih lihat perbedaannya sini. Kita mau cari nilai CI yang ini, CI ke-14. Maka kita lihat data di sini, yang sampingnya itu 0,4 dibandingkan dengan si 0 atasnya, CI 13. Maka kita bisa lihat maksimalnya adalah 0,48. Nah, untuk mencari N plus adalah ketika CI itu bukan 0, maka N-nya itu akan bertambah. Ya, 0,48. Dia bukan 0 kan, makanya dia akan 1. Tetapi ketika dia lanjut lagi, kembali ke 0, maka nilai satunya itu akan berubah jadi 0. Begitu seterusnya. Oke, ini juga sama, cuma bedanya rumusnya M0 min K dikurang XI, dibalikin aja. CI juga sama, caranya kayak CI plus. Nah, di sini kita bisa lihat tadi NI sama N plus itu caranya sama. Ketika nilainya bukan 0, maka dia akan tambah terus nilainya 1, 1, 1. Di sini kita lihat, ini bukan 0, maka NI-nya nambah 1. Jadi NI ke-4 nilainya 1, NI ke-5 nilainya 2, seterusnya. Ya kan, ini karena bukan 0, dia akan nambah terus. Dan kita nyampe ke H plus dan H min. H plus H minnya tadi kan udah dicari 5 kali 2,5. Jadi karena udah ketemu semua, maka kita akan membuat tabel dari CI plus, H plus, CI dan H min. Kita lihat di sini dari tabelnya. H plus merupakan batas atas dan H min merupakan batas bawahnya. Nah, C plusnya kita bisa lihat dia itu cuma ada fluktuasinya cuma sedikit doang di daerah sini karena tadi kebanyakan 0. Kita fokus ke CI minnya. Ada yang melewati dari titik H plus, sehingga kita bisa bilang dia itu out of boundary atau out of control. Kita lihat sekarang yang keberapa out of control. Data ke-28 dan data ke-9 itu out of control, sehingga kalau kita bilang kalau ada data yang out of control, maka itu tidak terbukti tidak bagus lah secara statistik. Nah, maka kita harus menghilangkan data ke-28 dan data ke-29. Caranya sama, hitung ulang dari awal. Hitung aja 28 29 dihapus. Nah, 30. Tadi kan di atas 30 kan 29. Tapi 28 29-nya kehapus kan. Jadi kita ganti hitungan ke-30 ini jadi patokannya ke 27. Sehingga menghasilkan ini. Tidak ada yang out of control. Karena tidak ada yang melewati batas atas maupun batas bawah, maka dapat dikatakan data ini sudah terkendali secara statistik. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini disuruh buat EUMA dengan data sama seperti yang nomor 4. Nah, ini ada rumusnya. Untuk rumus ZI, mencari ZI dan mencari UCL, CL dan LCL. Lalu kita mendapatkan nilainya. ZI. Oh ya, ini SQRT ini apa? Nih, UCL itu rumusnya adalah mu 0 ditambah L dikali dengan sigma atau standar deviasi dikalikan dengan akar. Nah, ini akar dari sini itu saya buat baru biar nanti lebih gampang cari LCL dan UCL nya. Kita kan tahu nih M0 adalah 350. Kita udah dapat dari ini EUMA 0,2 EUMA dengan alpha 0,2 bahwa terdapat yang out of control. Data ke berapa? Data ke 9 sampai data ke 11, lalu data ke 26 sampai ke 29. Maka kita bisa bilang EUMA ke 0,2 ini tidak terkendali secara statistik. Sehingga saya harus jika ingin baiknya harus terkendali secara statistik, maka saya menghilangkan data yang out of control. Setelah menghilangkannya didapatkan seperti ini. Ini EUMA 0,2 karena tidak ada yang out of control, maka proses sudah terkendali secara statistik untuk yang alpha 0,2. Kita lanjut ke alpha 0,5. Caranya sama aja kayak di atas, cuma bedanya kita ganti alfanya. Oh ya, tadi lupa dibilang alpha itu ngaruhnya di mana sih? Ngaruhnya ini semuanya ngaruh ini nih, alpha yang ini. Alpha dikali XI ditambah 1 min alpha dikali ZI min 1. Oke, ini juga SQRT-nya tadi ada alfanya juga. Nah, dari yang alpha EUMA 0,5 kita lihat lebih sedikit yang out of control dibandingkan dengan
alpha 0,2. Kita lihat sini yang lewat cuma data ke 9 dan data ke 26. Hapus saja. Nah, datanya udah lebih bagus, maka kita bisa bilang itu sudah terkendali secara statistik. Dan kita lanjut ke alpha 0,9. Alpha 0,9 itu cuma dikit doang. Cuma satu doang out of control. Data ke 26. Ini udah yang bagus ya. Setelah ini maka kita bisa bilang itu data proses sudah terkendali secara statistik. Nah, kesimpulannya semakin besar alpha itu kita bisa lihat sendiri di sini semakin sedikit yang out of control. Kenapa? Karena alpha ini berpengaruh terhadap LCL dan UCL. Jadi semakin besar alfanya maka semakin besar jarak antara LCL dan UCL. Kita lihat tadi kan LCL-nya di berapa nih? Di awal 346. Oke. Kita lanjut. Yang ke nomor 6. Kita harus melakukan evaluasi dengan membuat diagram kontrol secara manual. Terus, apakah proses produksi pipa terkendali secara statistik? Yang pertama-tama saya akan membagikan itu terhadap P yaitu karakteristik, M itu hari, dan N itu sampel. Kita lihat di soal ada 3 karakteristik, berarti P-nya itu 3. Berapa hari dia minta? Dia minta selama 1 minggu, yaitu 7 hari. Jadi M-nya 7. Sampelnya berapa? Dia bilang perusahaan mengambil 2 sampel, maka N-nya 2. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah nah ini pipa ini kita suruh random lagi datanya, tapi dengan jangan patokan bahwa ada beda antara rata-rata dan standar deviasinya setiap jenis pipanya. Karena tadi ada 3 karakteristik kualitas kan. Jadi karakteristik yang pertama beda, kedua beda, ketiga beda. Dan itu saya akan membagikan ke X1, X2, dan X3. X1 itu untuk pipa karakteristik 1, X2 untuk yang kedua, karakteristik kedua, dan X3 karakteristik ketiga. Dengan rata-rata 10 cm dan 1,6 standar deviasi. Untuk yang pertama, rata-rata kedua sebesar 2 cm dan standar deviasinya 0,1. Dan yang ketiga, rata-ratanya 0,8 kg dan standar deviasinya 0,6 kg. Dibagi menjadi 2 sampel. Jadi kita total data keseluruhan kita punya 42. Nah, lalu ketika datanya udah ada, kita akan mencari rata-rata per harinya. Oke. Ini pertama untuk yang sini. Yang untuk X1 rata-rata hari pertama itu jadi antara sampel 1 dan sampel 2 itu ditambah lalu dibagi 2. Karena cuma ada 2 doang kan. X2 seperti itu turun terus ke bawah sampai hari ke-7. Nah, setelah itu saya akan mencari juga X bar. Jadi rata-rata dari X1 ini kita rata-ratain lagi. Jadi X bar rata-rata kita namanya ya. Nah, setelah kita udah cari, ini kita akan kurangin. Jadi dari X bar rata-rata ini kita akan dikurangkan dengan ini. Jadi X1 ini dikurangkan dengan X bar rata-rata. Kalau X2 berarti dari yang dari yang sini ke yang sini, ini ke sini. Ini gunanya apa? Ini nanti untuk cari variansnya. Oke. Nah ini X1 min X bar dari rata-rata ini digunakan untuk mencari varian dari tiap X. Setelah selesai semua kita akan mencari covariance. Nah ini kita dapat matriks covarnya segini dan inverse segini. Nah, setelah mencari varians, maka kita akan mencari covariance dengan menggunakan data dari X1, X2, dan X3, lalu mentranspos data dari X yang sudah di rata-rata. Jadi ini transposannya ini dari si data yang ini, rata-rata ini. Nah ini, kita akan mencari nilai UCL, LCL, dan T kuadrat. Oke, hotel link-nya segini. Saya lihat. Dah. Nah, kita akan melanjutkan dari sini. Karena udah mendapatkan hasilnya, maka kita akan membuatkan diagram kontrolnya berdasarkan UCL, LCL, dan T kuadratnya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat dari T kuadrat ini nggak ada yang out of control, sehingga kita bisa bilang proses sudah terkendali secara statistik. Karena nilai T kuadrat tidak ada yang out of control.
Jadi sekian jawaban saya, terima kasih.